Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamilah dari PMTKB 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari dosen Dr. Randus Emroni MAG. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi akhlak terhadap orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali, adab kita terhadap orang tua itu ada 7. Yang pertama, teman-teman, itu mendengarkan kata-kata orang tua. Jadi kita sebagai anak, kita harus belajar menjadi pendengar yang baik buat orang tua, teman-teman. Karena semua orang pasti senang untuk didengarkan. Nah, ini misal orang tua menasihati kita. Nah, setiap orang tua itu ada caranya masing-masing. Ada yang menasihatinya dengan lemah lembut, ada yang menasihatinya dengan tegas. Dan kita sebagai anak, kita harus mendengarkan. Kalau ketika orang tua memberikan izin, apa komentar kita dan apa orang tua yang memberikan izin kita untuk menjawab, ya silahkan teman-teman. Jangan sampai teman-teman langsung masuk ketika orang tua berbicara. Jangan langsung teman-teman memotong pembicaraan orang tua, karena itu bisa membuat hati orang tua merasa sedih. Jadi buat teman-teman, kita sama-sama belajar menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, bahwa dari Imam Al-Ghazali menjelaskan, yang kedua adalah berdiri ketika mereka berdiri. Jadi maksud di sini adalah ketika mereka berdiri, orang tua kita berdiri juga, teman-teman. Maksudnya kita siap untuk membantu orang tua ketika orang tua membutuhkan kita. Jadi kita sudah siap. Jadi seperti itu adabnya. Kalau ketika orang tua duduk, maka kita duduk juga. Seperti itu. Jadi kita harus belajar nih melihat, ibaratkan kita jangan hanya ingin dipahami, tapi juga harus memahami orang tua kita. Terus yang ketiga, teman-teman, mematuhi perintah-perintah mereka. Nah, mematuhi perintah mereka itu adalah suatu ketaatan kepada orang tua, teman-teman. Ini misal, teman-teman, mematuhi perintah-perintah mereka. Ini dengan tanda kutip, asalkan tidak melanggar syariat Islam, teman-teman. Misalkan melanggar syariat Islam, maka teman-teman boleh untuk melanggar perintah mereka, perintah orang tua. Tetapi dengan catatan teman-teman harus beradab cara menyampaikannya. Jangan sampai membentak, jangan sampai membuat hati beliau semakin sakit hati karena sudah kita menolak perintah beliau dengan kata-kata yang tidak sopan dan dengan kata-kata yang kurang enak. Jangan juga, teman-teman. Jadi kita menyampaikannya bahwa dengan lemah lembut, dengan santun, tetap kita menghormati beliau gitu. Nah, teman-teman, misalkan perintah beliau, contoh, nak, mama dan papa ingin kamu di jurusan dokter, tapi sedangkan kamu sebagai anak ingin jurusan matematika. Nah, itu kan perintah orang tua. Teman-teman pikirkan dulu, perintah kedua orang tua, misalkan kemampuan saya di bagian dokter mampu nggak? Kalau kemampuan saya itu di bagian matematika, berarti harus diperjuangkan, harus dipertahankan. Berarti solusinya adalah teman-teman harus bicarakan kepada orang tua, harus komunikasikan kepada orang tua. Nah, itu adalah solusinya, teman-teman. Karena ketika teman-teman nggak komunikasikan, itu orang tua nggak tahu apakah sang anak ini suka dengan keinginan orang tua atau bisa jadi nggak suka. Jadi teman-teman harus komunikasikan. Yang pertama tadi, harus berbicara kepada orang tua. Nah, harus mendengarkan apa perkataan dari orang tua. Kita belajar jadi pendengar yang baik, tapi kita sampaikan juga yang lebih, bila kita menolak dengan lemah lembut. Terus yang ketiga tadi, mematuhi perintah dari orang tua, tapi dengan syarat tidak melanggar syariat Islam. Jadi teman-teman, misalkan tadi kehendak teman-teman beda dengan orang tua, komunikasikan aja ya teman-teman ya. Nah, terus yang keempat nih, memenuhi panggilan mereka. Ini misalkan suatu saat nanti teman-teman kerja, terus orang tua meminta pengen dijenguk. Nah, kalau teman-teman pas waktu keadaan masih sibuk dengan pekerjaan, teman-teman bisa komunikasikan. Nanti setelah selesai kerjaan baru ke rumah bisa. Oke, insya Allah kalau teman-teman selalu memberikan yang terbaik buat orang tua, pasti orang tua ingin memberikan yang terbaik juga buat kita sebagai anak. Terus yang kelima, teman-teman, rendah hati kepada orang tua dan penuh sayang kepada orang tua. Nah, itu teman-teman. Ibaratkan kita menggunakan teknik padi. Kalau kita menggunakan teknik padi, itu kita selalu semakin berisi semakin merunduk. Artinya semakin kita berilmu, kita semakin beradab kepada orang tua. Maka ada juga peribahasa seperti ini. Tumbuhlah seperti pohon, berkembanglah seperti pohon, maka merunduklah seperti padi.
Artinya kita berkembang terus setiap hari, bertumbuh terus setiap hari, tetapi kita selalu rendah hati, tidak sombong. Karena di dunia ini apa yang kita sombongkan? Karena kita kembali ke akhirat tanpa membawa sesuatu apapun kecuali amal. Nah, teman-teman. Dan yang keenam, teman-teman, tidak mudah merasa capek dalam baik hati kepada orang tua. Artinya selalu semangat terus baik kepada orang tua. Teman-teman harus berikan yang terbaik buat orang tua. Kalau kita nih niatnya sudah memberikan yang terbaik buat orang tua, pasti akan dipermudahkan. Yang ketujuh, tidak memandang mereka dalam rasa curiga dan tidak membangkang perintah mereka. Nah, artinya ini rasa curiga, misalkan nih pendapat orang tua tidak sesuai dengan pendapat dari kita. Kita jangan langsung curiga, kita pikirkan yang positif. Apa ya, kenapa orang tua kita jadi tidak setuju dengan apa yang pendapat kita, terus tiba-tiba kita curiga tuh. Teman-teman harus berpikir positif lah untuk kedepannya. Kemungkinan teman-teman ini ada kebaikannya buat diri kita, karena orang tua tadi kembali lagi pasti ingin memberikan yang terbaik buat kita. Hanya saja cara orang tua itu mungkin menurut mereka adalah yang terbaik buat anak-anak, tapi belum tentu kepada diri anak tersebut apakah dia merasa nyaman atau enggak. Nah, jadi teman-teman, kalau ada merasa curiga atau seperti apa, komunikasikan teman-teman, sampaikan dari hati ke hati teman-teman, sampaikan dengan versi teman-teman sendiri. Kalau dari saya pribadi, saya menyampaikannya dengan ajak ngobrol santai, bikin teh, lalu kita ngobrol sama orang tua itu. Tapi kalau teman-teman ada caranya masing-masing, mungkin dibawa ke kafe mungkin atau seperti apa, atau jalan-jalan baru ngobrol. Jadi versi teman-teman itulah versi yang terbaik buat teman-teman. Yang penting kata-kata kita adalah sopan santun. Jangan sampai membuat hati mereka sakit hati karena kata-kata kita. Kalau bisa menyampaikan yang lebih baik lagi, sampaikan teman-teman. Hindari kalimat negatif teman-teman. Karena kita sendiri pun tidak suka kalimat negatif kalau orang menyampaikan ke kita. Jadi teman-teman, pikirkanlah. Seandainya kita menyampaikan sesuatu hal yang baik, pasti kita senang juga kalau diperlakukan seperti itu juga. Kalau kita menyampaikan ke orang lain, kepada orang tua dengan hal yang tidak kurang enak, kurang baik, kalau orang tua menyampaikan ke kita, pasti kita kurang suka juga. Nah, seperti itu juga teman-teman. Baik, dari sampai pertama sampai ke 7 itu adalah adab dari menurut Imam Al-Ghazali. Jadi menurut teman-teman nih, kalau dari penyampaian saya mulai dari awal sampai akhir ada yang kurang tepat, silahkan teman-teman untuk koreksi di bawah ini, untuk komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, baik, akhirnya sampai di sini aja tugas yang Nemil penuhi dari dosen Dr. Anus Emroni MAG. Mohon maaf apabila ada yang kurang tepat dalam penyampaian saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.